sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian. Haleluya 12 kali. Haleluya.
di hadapan hadirat Tuhan, hati kami terangkat kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau kami ada sampai saat ini. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan semata. Tuhan berikan, Tuhan karuniakan bagi kami. Oleh sebab itu patut kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus baik dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah ada di dalam ruangan ini, kami ada di hadirat Tuhan. Kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Lebih daripada itu kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang merupakan kekuatan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu pada sore hari ini. Baik hamba-Mu yang memainkan alat musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapan khusus turun atas setiap kami pelayan-pelayan Tuhan, sehingga ketika kami beribadah ada janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua dan urapi hamba-hamba-Mu. Kami mulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Dari awal hingga akhirnya biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Kita tanpa memandang
bertambah-tambah cinta Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya akan buka ruang kesaksian bagi kita semua yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Kita angkat pujian, mari kita sambut Sang Raja. Kalau ada yang mau menyaksikan kasih Tuhan, saya persilakan. Kita memberi waktu yang terbanyak untuk kita mendengarkan firman Allah. Sekali lagi kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Haleluya. Namun tetap ku pegang
minta kesediaan Tante Yanti berdoa untuk kita mendengarkan firman Allah. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Walaupun kami kerap kali bertemu ya Bapa, tapi Engkau dengan kasih selalu memberikan kepada kami pertolongan di mana kami memerlukan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hari-hari yang berat ini Tuhan, kami dapat melalui semua adalah karena kemurahan-Mu saja, karena pertolongan dan pimpinan-Mu Tuhan, kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, sore hari ini kami sudah menaikkan pujian kami bagi Engkau. Biarlah pujian pasti Haleluya. kita. Pada hati kami Tuhan, terlebih kami boleh memberkati Engkau lewat pujian kami. Dan biarlah pujian-pujian kami boleh menjadi Amin. Haleluya. sehingga Engkau berkenan memberkati kami. Haleluya. Lewat firman-Mu Tuhan, Amin. Engkau akan memberikan kepada kami jawaban. Haleluya. Dalam setiap masalah persoalan kami ya Tuhan. Haleluya, Yang sakit Yesus. Engkau akan sembuhkan. Amin. Yang tertutup jalan Engkau akan buka Amin, jalan. Yesus. Apapun yang menjadi kebutuhan kami, Haleluya, Engkau akan lawan Yesus. kami satu persatu Tuhan. Asal saja kami tetap percaya, Amin. setia pada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Haleluya. Yesus. Terima kasih Bapa. Sudah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Kiranya Engkau tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Amin, Biarlah Tuhan. semua boleh jadi seperti kehendak-Mu ya Tuhan. Dan Haleluya. firman-Mu boleh memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu memberikan jalan Tuhan. Meluruskan jalan kami kalau kami salah di dalam perjalanan pengiringan kami kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani di dalam pujian. Akan hamba-Mu yang memainkan musik. Berkati mereka Haleluya. semua, Tuhan. Biarlah berkat Allah yang Maha Kuasa itu ada di atas kehidupan mereka. Haleluya. Topang mereka senantiasa. Amin. Biarlah rumah tangga mereka Engkau juga berkati. Terima kasih Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tahu Tuhan, Kau akan melawat kami satu persatu. Amin. Pada saat nanti kami akan mengikuti perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Ya, Yesus. Kiranya Kau sucikan, layakkan kami ya Bapa. Haleluya. Sehingga semuanya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Alaskan doa sembahyang kami yang penuh dengan kekurangan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik dalam hidup kita. Kemurahan Tuhanlah yang sudah menolong kita, mengantar kita sampai kita ada di rumah Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan, mari segera kita melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita membuka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13. Injil Matius pasalnya yang ke-13. Kita akan membaca di ayatnya yang ke-44 sampai ayat 46. Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai ayat 46. Kalau sudah menemukan, saya akan bacakan ayat-ayat ini. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu.
Ayat 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop ini ada dua perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Pertama adalah perumpamaan tentang harta yang terpendam, dan yang kedua adalah mutiara yang berharga. Kedua perumpamaan ini adalah merupakan perumpamaan yang memiliki pengertian dan arti yang sama. Di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengumpamakan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan sorga itu seperti harta yang terpendam di ladang. Dan kemudian yang kedua, kerajaan sorga itu seperti mutiara yang indah. Dari kedua hal ini, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-murid dan kepada kita semua bahwa kerajaan sorga itu seperti harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Ketika seseorang yang mendapatkan harta yang terpendam itu, dikatakan di sini dia dengan sukacita menjual seluruh miliknya. Sama dengan orang yang mendapatkan mutiara yang indah, dia menjual seluruh miliknya. Tujuannya untuk mendapatkan harta yang berharga itu dan mutiara yang berharga itu. Saya percaya saudara-saudara ketika menginginkan sesuatu, misalnya kita menginginkan sesuatu, contoh saja saudara, kita pingin dapat sebuah barang yang berharga. Nah, setelah kita menemukan barang yang berharga itu, otomatis kita harus membeli kalau kita pingin barang berharga itu. Tadi saya katakan contohnya saja, misalnya HP, kita pingin punya HP yang bagus gitu ya. Supaya kita dapat HP yang bagus, pasti kita akan membeli. Nah, setelah kita menemukan itu, kita akan membayar HP itu supaya bisa menjadi milik kita. Nah, betapa senangnya kita mendapatkan barang yang kita rindukan itu. Setelah kita membayar hal tersebut, kita pasti bersuka cita. Nah, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini adalah ketika seorang yang mendapatkan harta yang terpendam, kemudian harta itu dia pendam, dia tinggalkan, dia tutup di ladang, kemudian dia pulang ke rumah, dia menjual seluruh miliknya supaya dia bisa membeli ladang itu. Karena di ladang itu ada harta. Begitu juga dengan orang yang menemukan seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah dia menemukan mutiara yang indah itu, dia pergi menjual seluruh miliknya hanya untuk mendapatkan mutiara itu. Dari perumpamaan ini, Yesus sedang menjelaskan tentang sesuatu yang berharga yang harus kita miliki. Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia datang sebagai juru selamat, menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi untuk dia mendapatkan seisi dunia ini, untuk dia memiliki seisi dunia ini menjadi miliknya, menjadi anak-anaknya, dia harus terlebih dahulu mengorbankan dirinya. Dia mengorbankan dirinya, dia menyerahkan seluruh hidupnya. Dia rela mati di atas kayu salib supaya seluruh dunia ini, orang-orang yang ada di dalam dunia ini menjadi miliknya.
menjadi anak-anaknya, menjadi orang percaya. Sehingga apabila dia datang kembali, dia menemukan apa yang sudah dia korbankan, apa yang dia sudah jual, apa yang dia sudah beli dengan harga yang mahal itu dapat dia perlihatkan kepada Bapa di sorga. Orang-orang yang percaya. Jadi dia menemukan sesuatu yang berharga. Dia rela mati untuk hal itu. Dia rela menderita untuk hal itu. Supaya orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Supaya seluruh dunia ini menjadi miliknya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Harta yang terpendam yang kita miliki sekarang ini adalah kerajaan sorga. Kenapa saya katakan harta kita adalah kerajaan sorga? Kita menjadi anak Tuhan, tujuan kita adalah sorga. Nah, untuk mendapatkan sorga itu, kita harus rela meninggalkan segala hal-hal yang tadinya menjadi kebanggaan kita, yang tadinya menjadi harta yang berharga kita. Kita rela meninggalkan itu. Kita mau menjadi milik Tuhan. Kita mau memiliki sorga itu. Ada banyak pengorbanan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan sorga itu, untuk mendapatkan mutiara yang berharga itu. Kita harus meninggalkan hal-hal yang menjadi kebanggaan kita. Kita harus meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan itu. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena kita mendapatkan harta yang berharga, yang lebih berharga di dalam dunia ini. Kita rela mungkin mengorbankan harta kita demi supaya kita mendapatkan sorga itu. Kalau kita membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-19, Matius pasal 19, di ayatnya yang ke-21, ini adalah merupakan perbincangan Tuhan Yesus dengan seorang muda yang kaya. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-21, ketika orang muda ini katakan kepada Tuhan Yesus, membunuh dia tidak melakukan, berzina dia tidak melakukan, mencuri dia tidak melakukan, mengucapkan saksi dusta dia tidak melakukan itu. Dia menghormati orang tua, mengasihi sesama manusia. Tapi ada satu hal yang belum dia lakukan, yang Tuhan Yesus minta kepada orang muda ini. Di ayat 21 kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jual segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Kalau orang yang mendapatkan harta yang berharga itu, dia rela menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan harta itu. Kalau seorang pedagang, dia rela menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan mutiara yang berharga itu adalah suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Orang kaya yang masih muda ini, segala sesuatu yang diperintahkan oleh firman Tuhan dia lakukan. Tapi ketika Tuhan Yesus menyuruh, dia menjual seluruh harta miliknya dan memberikan kepada orang-orang miskin. Itu yang dia belum bisa lakukan. Yesus katakan, kalau kamu mau sempurna, jualah seluruh milikmu. Yang Yesus maksudkan kepada orang muda yang kaya ini, kalau kamu mau menjadi milik Tuhan, kalau kamu mau menjadi orang percaya, tinggalkan seluruh kehidupan yang tidak berkenan itu dan ikutlah aku. Maka kamu akan mendapatkan harta yang ada di sorga,
harta yang tidak akan hilang. Harta kita ada di sorga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Harta yang tidak akan hilang. Pengorbanannya kita harus rela menjual segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Artinya kita meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan. Kita berusaha untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan. Kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan untuk mendapatkan harta di sorga itu. Kalau Tuhan minta kepada kita untuk kita menjual segala sesuatu yang ada di dalam dunia, artinya kita meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan ini. Sebab kita akan mendapatkan hidup yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Kita akan mendapatkan harta yang indah di dalam Tuhan. Kita harus rela meninggalkan sesuatu yang tidak berkenan. Karena ada harta yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada harta yang lebih berharga yang Tuhan sediakan bagi kita. Kemudian kita baca di ayatnya yang ke-29, kita terus di dalam pasal 19, Matius pasal 19 ini. Yesus berkata kepada semua orang pada waktu itu tentang syarat dan upah mengikut Yesus. Ayat 29 Yesus katakan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus lebih spesifik lagi menyatakan bahwa setiap orang karena namaku meninggalkan segala sesuatu yang menjadi kesenangan kita, kesayangan kita, kehidupan yang tidak berkenan itu, Tuhan katakan dia akan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam bagian ini Yesus menjelaskan tentang syarat-syarat kepada murid-muridnya. Setelah dia melihat orang kaya tadi tidak rela menjual hartanya, karena dia tahu bahwa harta itu adalah sesuatu yang berharga, harta di dalam dunia. Dan Tuhan Yesus tidak mau orang yang mengikuti dia masih mendua hati, cinta kepada Tuhan tapi masih cinta kepada hal-hal duniawi. Mengasihi Tuhan tapi ternyata masih mengasihi hal-hal yang duniawi. Nah, kalau Yesus katakan di sini meninggalkan saudara laki-laki, saudara perempuan, bapa dan atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, adalah berbicara tentang kehidupan jasmani, berbicara tentang hal-hal yang membuat hati orang itu terbagi dua. Yesus tidak mau itu. Yesus mau bahwa kita sebagai anak-anaknya, kita lebih mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Kita lebih mengasihi harta yang berharga itu di sorga daripada harta di dalam dunia ini. Yesus sedang mengarahkan kepada murid-murid supaya mereka hanya mengasihi Yesus, supaya mereka hanya mencintai Yesus di atas segala-galanya. Karena apa yang ada di dalam dunia itu hanya sementara, itu hanya bersifat sementara. Tapi kalau dia mengasihi Yesus, dia mencintai Yesus, dia akan memperoleh harta yang kekal itu. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ada di dalam rumah Tuhan adalah bagian di mana kita membuktikan, menunjukkan diri kita kepada Tuhan bahwa kita lebih mengasihi Tuhan daripada hal-hal duniawi. Kita ada di dalam rumah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan.
Kita ingin menunjukkan kepada Yesus bahwa kita lebih mengasihi Yesus. Kita rela berkorban. Kita rela meninggalkan, menyerahkan segala sesuatu yang tidak berkenan itu. Kita mau datang kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan minta kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan minta kepada kita bahwa kita lebih mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Kita lebih mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Tidak ada harta di dalam dunia ini yang memberikan kita hidup yang kekal. Hanya percaya kepada Tuhan, hanya menjadi anak Tuhan, hanya menjadi pengikut Yesus, hanya menjadi orang-orang yang mengasihi Yesus lebih di atas segala-galanya, yang akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Kalau kita melihat model dari orang-orang percaya pada zaman para rasul ketika mereka menjadi anak Tuhan, coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-2. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita membaca dari ayatnya yang kita baca dari ayatnya yang keempat. Ini adalah cara hidup jemaat yang pertama. Ayat yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang, oleh jemaat-jemaat Tuhan yang pertama. Jemaat-jemaat yang menjadi percaya kepada Tuhan, mereka lebih mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan saya percaya inilah yang Tuhan minta kepada kita. Kita lebih mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan, sebagai bentuk kita mencintai Tuhan, kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang menjadi kebanggaan seperti Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi? Apa yang menjadi kebanggaannya dulu, dia katakan itu sampah setelah dia menemukan harta yang berharga itu. Setelah dia berjumpa dengan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya, segala kebanggaannya dia katakan itu sampah. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia bagi dia tidak berarti lagi setelah dia berjumpa dengan Yesus. Karena dia tahu bahwa di dalam Yesus ada kehidupan yang penuh dengan sukacita. Karena dia tahu di dalam Yesus ada jaminan yang kekal. Karena dia tahu di dalam Yesus ada banyak hal yang akan dia alami walaupun ada pengorbanan di sana. Ada pengorbanan waktu, ada pengorbanan tenaga, ada pengorbanan harta di sana. Bahkan ada korban perasaan juga di sana. Untuk menjadi anak Tuhan, untuk memiliki harta yang berharga itu di sorga. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita mempunyai harta di sorga yang nanti akan diberikan kepada kita. Hidup yang kekal itu. Saya tidak tahu seperti apa harta Bapak saudara-saudara sekalian. Tapi yang pasti kita punya harta ada di sorga. Mari kita tetap pertahankan harta itu. Jaga itu. Ibrani pasal yang ke-10, dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-32. Iya, kita baca dari ayatnya yang ke-32. Ibrani pasal 10 ayat 32 di sana berkata begini. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan,
maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Kita mempunyai harta di sorga yang menetap sifatnya. Harta yang tidak akan pernah berubah jumlahnya. Harta yang tidak akan hilang. Itu ada di sorga. Itu menjadi milik kita. Tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Orang-orang lain tidak akan bisa mengambil. Karena itu harta kita. Punya kita itu sekarang. Bersyukurlah kita menjadi anak Tuhan. Sebagai rasa syukur kita mau lebih setia lagi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam segala sesuatu yang kita hadapi, apakah itu penderitaan, kesusahan, ataupun mungkin harta duniawi kita dirampas oleh orang lain, kita tetap bersukacita karena kita sudah punya harta di sorga. Harta di dalam dunia ini kan hanya sementara. Hanya sementara. Itu akan hilang. Memang kita harus bekerja mengumpulkan harta untuk supaya kita bisa hidup di dalam dunia ini. Tapi itu hanya sementara. Yang bersifat kekal itu ada di sorga. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Besar upah yang menantinya. Kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun kita harus mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta kita sekalipun, bahkan nyawa kita sekalipun, kita punya harta yang berharga di sorga, yang bersifat menetap, tidak bisa diambil oleh orang lain. Itu yang kita miliki. Haleluya. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan takut dengan situasi dan keadaan. Memang ada pengorbanan di sana. Penulis surat Ibrani katakan, waktu masa yang lalu ketika kita menerima terang, kita banyak mengalami penderitaan. Memang ketika kita menjadi anak Tuhan, seringkali ada yang katakan, kok jadi anak Tuhan banyak susahnya ya. Tapi percayalah, kita punya harta yang lebih berharga di surga, yang bersifat menetap. Kita akan memiliki kehidupan yang kekal itu, yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak percaya. Hanya dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Hanya dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Mari saya jemput kita berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan itu pujian. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia
lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup, ku mau hidup seturut kehendak. Amin. Memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sekali lagi, ku mau hidup, ku mau hidup seturut kehendak. Haleluya. Oh Tuhan, ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. 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 Inilah yang menjadi pengakuan kami ya Tuhan. Kami mau hidup menurut kehendak Tuhan. Kami rela membayar harga mahal untuk harta yang berharga itu Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam sorga, Tuhan tolong setiap kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami mau tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, kami mau tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau tetap terus lengkapi kami Tuhan. Untuk kami tetap percaya kepada Engkau. Untuk kami tetap setia kepada Engkau. Untuk kami tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan. Tuhan, Engkau menjamah mereka saat ini. Di mana saja mereka berada ya Tuhan. Baik mereka yang ada di rumah masing-masing saat ini Tuhan. Mari Engkau menjamah mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka ya Tuhan. Biar mereka pun mengalami mujizat dari Tuhan. Sehingga mereka dapat menyaksikan akan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hari-hari yang akan kami lewati, Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu memimpin kami ya Tuhan. Sehingga kami tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.